Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh dan soleha, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Sukses, sukses, Allahu Akbar. Alhamdulillah, kita bertemu lagi ya di hari Senin yang cukup cerah ini. Semoga soleh-soleha tetap semangat, tetap sabar, dan tentunya tetap sehat dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh ini ya. Karena Bu Gina yakin suatu saat nanti pasti kita akan berkumpul di sekolah ya. Oke soleh-soleha, hari ini sudah siap dengan pembelajaran yang akan disampaikan? Pasti dong, harus siap ya, harus semangat. Kan kemarin 2 hari sudah istirahat di rumah ya dari pembelajaran. Nah sekarang kita kembali lagi. Yuk sekarang kira-kira kita mau belajar apa ya? Coba kita lihat yuk. Oke, soleh-soleha, hari ini kita masih di tema 6 dan masih di subtema 3 dan kita masuk ke pembelajaran yang ketiga ya, soleh-soleha. Nah, adapun hari ini Senin tanggal 22 Februari 2021, kita akan membahas sedikit tentang PJOK ya dan matematika. Untuk PJOK-nya nanti ada sekilas tentang gerak squat jump dan gerak melompati rintangan. Oke, dan untuk matematikanya kita akan mengukur berat benda dengan alat ukur tidak baku lalu membandingkannya ya. Nah, masih ingat ya ini pernah nih kita dulu ya. Oke, soleh-soleha, kalau begitu langsung saja kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang pertama tentang PJOK ya, yaitu gerakan squat jump. Nah, gerakan squat jump ini termasuk salah satu gerakan senam lantai soleh-soleha. Langkah-langkahnya sangat mudah. Jadi, dalam gerakan squat jump ini ada 3 gerakan inti ya. Yang pertama gerakan tolakan, lalu gerakan melayang, dan yang terakhir adalah gerakan mendarat. Nah, seperti yang kita lihat di gambar ini. Pertama kita bersiap dulu soleh-soleha ya. Siap, berdiri tegak ya, dan ini tangan di belakang ya, di belakang kepala. Lalu kita melakukan gerakan tolakan, agak membungkuk sedikit ya, agak membungkuk seperti ini. Gerakan tolakan ini bisa juga disebut sebagai apa ya? Ancang-ancang begitu ya, soleh-soleha ya, ancang-ancang. Lalu setelah itu twing melayang ya, badannya ke atas gitu. Apa namanya? Jump ya, jump, lompat gitu ya, lompat ke atas. Nama juga squat jump ya, ada jamnya. Nah, ini disebut gerakan melayang lalu set mendarat kembali ya. Nah, seperti itu ya, sangat mudah. Nanti akan dicontohkan melalui video, tapi nanti ya di subtema 4 ya sekalian begitu ya, soleh-soleha ya. Jadi ini hanya sekilas tentang materinya saja, oke? Nah, lalu yang kedua adalah tentang gerak melompati rintangan. Ya, ini juga sama. Jadi, yang harus disiapkan adalah yang pertama siapkan talinya. Ya, jadi kita akan memperagakan melompati rintangan menggunakan tali begitu. Nah, jadi siapkan talinya ya, boleh dari karet, boleh juga tambang, rapia, dan lain-lainnya boleh yang ada. Lalu permainan ini harus dilakukan pastinya ya minimal 3 orang. Lebih dari 3 orang boleh ya. Kenapa harus 3 orang? Karena kita perlu 2 orang yang memegang tali. Nah, lalu 1 orangnya yang melewati tali nanti gantian begitu ya. Kalau mau lebih dari 3 orang boleh ya, ini minimal 3 orang. Nah, seperti apa permainannya? Di sini dicontohkan. Yang pertama, 2 siswa atau 2 orang ya. Kalau nanti mungkin kalau soleh-soleha mau memperagakan ini nanti bisa memanggil teman terdekat ya, teman terdekat di rumahnya atau sama kakak adiknya boleh ya. Jadi mungkin 2 anak ya atau 2 orang merentangkan ujung tali karet setinggi lutut
Nah, setinggi lutut. Lalu nanti ya yang mau melewatinya itu harus berbaris dengan jarak sekitar 2 hingga 3 meter dari karet. Nah, dari ininya ya, dari talinya. Jadi jangan terlalu dekat. Lalu, salah satu kaki menjadi tumpuan, kaki yang lain lompat terlebih dahulu. Nah, lalu kaki kanan mendarat kembali ke tanah disusul dengan kaki kiri. Jadi nanti dilompati gitu ya karetnya, tapi tidak boleh kena ke talinya ya. Jadi loncatnya harus tinggi begitu ya. Jadi tidak boleh kena talinya begitu ya, seperti itu. Nah, mungkin kalau dijelaskan saja agak bingung ya soleh-soleha, insya Allah nanti akan ada videonya bersamaan dengan di subtema keempat ya, seperti PJOK di subtema 1, 2, dan ini 3 ya, nanti akan dikumpulkan menjadi satu tugas di subtema 4 seperti waktu itu. Jadi soleh-soleha bisa memilih ya, ini hanya sekilas saja tentang PJOK-nya. Begitu ya soleh-soleha ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Nah, kalau begitu PJOK-nya sudah selesai, sekarang kita masuk ke matematika. Ya, soleh-soleha. Untuk matematika kali ini kita akan mengukur dan membandingkan hasil pengukuran berat benda dengan alat ukur tidak baku. Jadi tidak hanya mengukur, tapi juga membandingkannya ya, soleh-soleha ya. Oke. Nah, soleh-soleha coba masih ingat tidak dengan tugas yang ini? Nah, ini ada salah satu yang Bu Gina jadikan contoh ya, yaitu fotonya Rafa begitu ya. Ya, yang lain juga sudah mengirimkan ya. Nah, di sini kalau kita ingat ya untuk tugas menimbang ini ya atau mengukur ini, kita mengukur 2 buah benda dan membandingkannya ya. Maksudnya gini, misalnya ini yang Bu Gina lihat dari Rafa mengukur tempat pensil dan buku. Lalu dibandingkan mana nih yang lebih berat, tempat pensil atau buku ya. Seperti itu ya. Jadi tugas kita sebelumnya di semester 1 itu kita membandingkan 2 buah benda secara langsung, begitu ya. Nah, hari ini tidak akan jauh seperti itu, namun ada sedikit perbedaan. Ya, seperti apa? Kita langsung saja ya melihat kira-kira apa sih bedanya tugas sekarang dengan tugas yang waktu semester 1 ya. Oke. Nah, sekarang sebelum kita mulai, kita main games dulu ya, soleh-soleha ya. Oke, Bu Gina akan siapkan pennya sebentar. Oke, sip. Nah, instruksinya adalah berilah tanda centang pada benda yang lebih berat. Contoh di sini, berat A itu sama dengan 7 kelereng. Ya, ada 7 kelereng. Berat B, 5 kelereng. Berarti yang lebih berat adalah A, yaitu yang beratnya 7 kelereng. Karena 7 kelereng lebih besar atau lebih berat dari 5 kelereng ya. Oke, seperti itu ya soleh-soleha ya caranya. Kita mulai di nomor 2. Berat A sama dengan berapa kelereng ini? Bisa kita lihat berapa kelereng? 1, 2, 3. Oke, sebentar ya. 1, 2, 3. Ada 3 ya. Oke, kita tuliskan berat A sama dengan 3 kelereng. Lalu berat B ada berapa kelereng? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5 kelereng. Nah, berat A 3 kelereng, berat B 3 kelereng. Mana yang lebih berat? A atau B? Betul, tentu saja B ya, karena beratnya 5 kelereng. 5 kelereng kan lebih berat ya dari 3 kelereng. Oke, nah sekarang yang berikutnya. Berat A berapa kelereng ini? Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 kelereng. Kita tuliskan berat A 5 kelereng. Lalu berat B berapa kelereng berat B? Ini agak kecil-kecil ya kelerengnya, soleh-soleha, mudah-mudahan bisa melihatnya dengan jelas ya. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. Banyak ya, 8 kelereng. Nah, berarti jika berat A 5 kelereng, lalu berat B 8 kelereng, mana yang lebih berat? Tentu saja yang B ya, karena 8 kelereng. Wah, hebat ya, soleh-soleha bisa nih ya menentukan mana yang lebih berat. Jadi nanti ini yang akan kita lakukan soleh-soleha ya, sedikit bocoran ya. Jadi kita akan mengukur, lalu kita akan membandingkan seperti ini ya, kurang lebih. Oke? Jadi beratnya menggunakan kelereng begitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke games yang kedua ya. Sebelum soleh-soleha melakukan pengukuran, kita masuk ke games yang kedua ya. Lihat di sini, hasil pengukuran digambarkan sebagai berikut ya. Jadi ini yang dibandingkan adalah botol dan kaleng ya. Kalengnya ada 2. Berat botol ada berapa nih? Kalau soleh-soleha bisa lihat di sini. Oh, di sini tidak hanya pakai kelereng, tapi juga pakai koin begitu ya. Jadi kalau tadi sebelumnya di sini kan semuanya kelereng ya, soleh-soleha. Nah, di sini ditambahkan koin begitu sebagai alat ukurnya ya. Oke, di sini ada botol. Nah, botol itu ternyata beratnya adalah berapa kelereng ini? 1, 2, 3, 4. 4 kelereng ya. Begini tuliskan 4 di bawah kelerengnya ya. Dan berapa koin? 1. Ya. Nah, jadi berat botol adalah 4 kelereng dan 1 koin ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana dengan berat kaleng? Di sini juga sudah ada kelereng dan koinnya. Ya, oke. Ada berapa kelereng? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kelereng. Dan ada berapa koin? 1, 2, 3. 3 koin. Nah, 3 koin. Up. Oke ya. Jadi berat botol sekali lagi adalah 4 kelereng dan 1 koin, sedangkan berat kaleng adalah 5 kelereng dan 3 koin. Nah, di sini sudah bisa dilihat mana yang lebih berat. Oke. Ini adalah hasil pengukurannya ya. Kita jawab pertanyaan berikut, oke? Sesuai hasil pengukuran tersebut, jawablah soal-soal berikut. Benda yang lebih berat adalah, oke, yang mana benda yang lebih berat? Kita kembali, apakah botol, yaitu 4 kelereng dan 1 koin, ataukah kaleng, yaitu 5 kelereng dan 3 koin? Mana yang lebih berat? Betul, tentu saja yang lebih berat adalah kaleng ya. Kita tuliskan di sini kaleng ya. Kaleng. Ini maaf ya, Bu Gina nulisnya pakai PowerPoint, jadi mungkin tulisannya agak agak keriting begitu ya, soleh-soleha ya. Oke, kaleng. Sip. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua. Kalau tadi yang lebih berat adalah kaleng, berarti yang lebih ringan adalah yang mana yang lebih ringan? Apakah botol yang beratnya 4 kelereng dan 1 koin, ataukah kaleng, yaitu 5 kelereng dan 3 koin? Mana yang lebih ringan? Ya, betul. Tentu saja botol ya. Oke, kita tuliskan di sini. Botol. Oke. Nah. Maaf ya, tulisannya keriting. Oke. Nah, berarti di sini nomor 3, berat botol sebanding dengan titik-titik bola dan koin. Bola ini maksudnya kelereng ya, soleh-soleha ya. Ini maksudnya kelereng. Berat botol sebanding dengan titik-titik bola dan koin. Nah, berapa bola, berapa koin? Kita lihat, kita lihat lagi. Botol itu 4 kelereng ya, 4 kelereng dan 1 koin. Oke, berarti 4 bola dan 1 koin. Ini maksudnya bola di sini kelereng ya, soleh-soleha ya. Oke, nah sekarang bagaimana dengan berat kaleng? Sebanding dengan berapa bola dan berapa koin? Nah, berapa bola atau berapa kelereng? 5 ya. 5 kelereng dan 3 koin. Oke, berarti berapa tadi? 5 bola ya dan 3 koin. Seperti itu. Ya, soleh-soleha bisa ya. Nah, ini kita sudah isi sama-sama. Kita sudah Kita sudah kerjakan gamesnya sama-sama ya.
Nah, sekarang giliran soleh-soleha untuk mempraktekkan pengukuran dan membandingkannya. Are you ready, guys? Pasti ready dong ya. Siap-siap semuanya ya. Oke. Nah, siapkan alat dan bahannya. Alat dan bahannya itu yang pertama gantungan baju. Ini pasti di semua rumah punya ya. Nah, kenapa kita pilih gantungan baju? Karena gantungan baju memiliki sisi yang seimbang begitu ya. Lalu silahkan gunakan kelereng atau koin. Ya, boleh kelereng saja atau koin saja. Nah, koinnya harus sejenis ya, soleh-soleha ya. Misalnya koinnya 500 ya 500-an semua. 1000 ya 1000-an semua ya, supaya lebih akurat mengukurnya nanti. Lalu kantong plastik ya, kalau bisa yang transparan. Yang transparan itu tidak harus bening ya, tapi paling tidak kita bisa melihat isinya gitu ya kan. Ada juga yang berwarna tapi kita bisa melihat isinya ya. Nah, seperti itu juga boleh. Dan 2 buah benda apa saja ya, mau buku dan tempat pensil, mau penghapus dan penggaris, terserah ya. Pokoknya 2 buah benda apa saja. Nah, ini yang akan diukur begitu ya, yang akan kita ukur. Jadi harus ada 2 buah benda yang akan diukur dan dibandingkan ya. Oke? Nah, caranya siapkan alat penimbangnya seperti ini. Lalu letakkan kedua plastik pada kedua ujung timbangan ya. Dibuat seimbang ya, dibuat seimbang. Lalu setelah itu masukkan benda yang akan diukur di salah satu plastik. Lalu masukkan kelereng atau koin sampai mereka seimbang ya. Sampai beratnya seimbang. Jadi jangan sampai ada yang berat sebelah ya, harus seimbang supaya kita bisa tahu itulah berat dari benda tersebut ya. Nah, setelah itu catat hasilnya di buku tulis. Nah, mungkin soleh-soleha agak bingung. Nah, coba kalau agak bingung, untuk lebih jelasnya kita simak video berikut ya. Oke. Bentar, begini pointernya kita. Oke ya. Kita siapkan ya. Bahan-bahannya tadi sudah disiapkan. Nah, sekarang kita lihat videonya supaya lebih jelas. Oke? Nah, assalamualaikum soleha. Ketemu lagi dengan Bu Gina. Kali ini Bu Gina akan mencontohkan bagaimana sih mengukur benda menggunakan benda yang lain sebagai alat satuan ukur yang tidak baku. Sudah disiapkan bahan-bahannya? Oke, kita langsung saja ya. Tadi bahan-bahannya mungkin sudah dijelaskan ya. Kita butuh gantungan, lalu plastik, dan kalau Bu Gina menggunakan kelereng ya, silahkan dilihat. Nah, oke, kelereng untuk sebagai satuannya ya, satuannya. Tapi kalau misalnya di rumah tidak ada kelereng, boleh pakai koin. Misalnya koin 500-an atau koin 1000-an, boleh, tapi harus sejenis ya koinnya. Oke, kalau gitu kita mulai ya, bagaimana cara mengukur dan nanti membandingkannya. Yang pertama yang akan Bu Gina ukur adalah spidol ya, spidol. Nah, caranya sangat mudah. Kita sudah siapkan 2 plastik ya, di kanan dan di kiri. Ini sudah disetel seimbang ya. Jadi kenapa Bu Gina pilih plastik ini? Karena ini transparan. Tapi nanti silahkan boleh pakai plastik apa saja, asalkan sejenis ya, nggak boleh berbeda. Kita mulai ya. Yang pertama kita masukkan dulu yang mau kita ukur. Misalnya kita mau ukur spidolnya ya. Oke, sebentar. Oke, nah Bu Gina pindahin dulu ya. Oke, lihat ya. Nah, kalau kita ukur, lihat karena di sini tidak ada bebannya, jadi pasti lebih berat spidolnya kan. Kita masukkan kelereng satu persatu ya. Kalau ingat ya, kalau nggak ada kelereng boleh pakai koin ya, soleh-soleha. Kita masukkan satu. Nah, sudah mulai bergerak, tapi belum seimbang, masih lebih berat spidolnya. Kita masukkan lagi kelereng lagi.
Sedikit lagi ya, belum seimbang. Oke, kita masukkan satu kelereng lagi. Sedikit lagi, coba ya. Belum seimbang ya, soleh-soleha. Kita masukkan satu kelereng lagi. Nah, sudah mulai seimbang. Aduh. Nah, lihat ya, sudah mulai seimbang. Berarti berat satu spidol ini adalah 4 kelereng. Kita catat dulu ya. Nah, kalau tadi Bu Gina sudah mengukur berat spidol, sekarang Bu Gina akan mengukur berat pensil. Nanti soleh-soleha boleh menggunakan benda apa saja ya di rumah ya. Yang penting 2 benda ya. Kalau Bu Gina tadi kan sudah spidol ya, sekarang pensil. Oke, kita cek berapa berat pensilnya. Seperti biasa, kita masukkan dulu pensilnya. Oke, seperti ini ya. Sebentar, saya akan keluarin. Oke, lihat ya, berat pensil kan. Kita masukkan satu persatu, satu kelereng dulu. Masih berat pensil ya. Oke, kita masukkan lagi satu lagi. Apakah sudah mulai seimbang? Oke, sudah mulai seimbang. Berarti berat satu pensil adalah 2 kelereng. Nah, kita catat ya. Nah, berarti tadi kita review lagi ya. Berat spidol sama dengan 4 kelereng dan berat pensil sama dengan 2 kelereng. Berarti mana yang lebih berat? Betul, yang lebih berat adalah spidol. Lalu ketika spidol beratnya 4 kelereng dan pensil beratnya 2 kelereng, mana yang lebih ringan? Betul, pasti jawabannya adalah pensil. Nah, itu tadi. Bagaimana? Mudah kan cara mengukur 2 buah benda menggunakan kelereng atau koin ya, soleh-soleha di rumah. Sekarang silahkan giliran soleh-soleha. Oke, Bu Gina pamit dulu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Nah, itu tadi ya videonya soleh-soleha. Nah, semoga soleh-soleha bisa lebih jelas ya untuk melaksanakan praktek ini ya soleh-soleha ya. Sebentar ya. Nah, mudah kan soleh-soleha ya? Alhamdulillah pasti mudah ya. Silahkan soleh-soleha selamat mencoba di rumah ya. Oke, itu tadi soleh-soleha. Untuk kegiatan kita hari ini silahkan soleh-soleha praktekkan ya. Tadi bahan-bahannya sudah disebutkan. Silahkan di rumah dipraktekkan ya, diukur 2 buah benda dan jangan lupa dibandingkan mana yang lebih berat dan mana yang lebih ringan ya. Untuk hasilnya nanti boleh difotokan ya soleh-soleha, baik saat soleh-soleha mempraktekannya, saat mengukur maksudnya ya, saat mengukur dan juga laporan hasilnya nanti boleh dituliskan di buku tulis, nanti difotokan juga ya. Oke, baiklah kalau begitu kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaih. Bu Gina pamit dulu ya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.